Hai sob, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mereview One Piece Chapter 1041, di mana pada bab ini terlihat pemerintah dunia mulai panik hingga memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh Luffy. Manga One Piece Chapter 1041 berjudul Komurasaki. Pada sambul cerita, kita diperlihatkan Puding yang tengah memukul Niji dan Yonji karena mereka pernah berbuat jahat hingga mengejek Sanji. Niji dan Yonji masih terperangkap dalam penjara buku mondor. Belum diketahui bagaimana mereka akan keluar dari sana. Tapi ada spekulasi jika Pudinglah yang akan membebaskan mereka. Kemudian bab dimulai dari panel terakhir di chapter sebelumnya. Momonosuke memberitahu Yamato bahwa dia berbicara dengan Zunisa. Tapi dia belum mendapatkan jawaban atas apa yang diperbuatnya di masa lalu. Di saat Momo tengah berbincang mengenai hal tersebut, terdapat panel yang menunjukkan keberadaan Zunisa, yang mana saat ini dia berada di dekat armada kapal pemerintah dunia. Zunisa berbicara kepada Momo bahwa dia datang ke Wano untuk bertarung bersamanya. Bahkan dia siap menerima perintah dari Momonosuke. Yamato terlihat senang karena mengetahui Momo bisa berbicara dengan Zunisa. Dia juga meyakini kalau Momonosuke adalah orang yang akan membawa fajar bagi dunia ini. Tapi Momo tidak terlalu yakin tentang hal itu. Kemudian dia mengatakan bahwa bagian catatan paling penting milik ayahnya telah dirobek oleh Oden sendiri. Adegan berpindah di lantai 3 Kastil Onigashima. Fukurokuju terkapar dengan seluruh tubuhnya yang terbakar. Sementara Raizo berusaha memadamkan api yang menyelimuti dirinya. Kemudian datang Jinbe dan berusaha membantunya. Panel ini menunjukkan bahwa pertarungan dua ninja dimenangkan oleh Raizo. Sementara itu, di Aula Harta diperlihatkan keberadaan Orochi dan Komurasaki. Orochi terlihat sangat gugup dan juga marah karena Fukurokuju belum kunjung datang dan mengira bahwa dia telah terlebih dahulu meninggalkan Onigashima. Orochi juga mempertanyakan tentang Kazenbo. Komurasaki nampak masih tenang memainkan samisen, sehingga Orochi menegurnya untuk segera berhenti memainkan alat tersebut. Tiba-tiba atap di atas runtuh menimpa Orochi. Dia pun berusaha mengeluarkan dirinya dari puing-puing bangunan, namun tidak juga berhasil. Rupanya Hiyori terlebih dahulu menusuk atau menggunakan batu laut kepada Orochi, sehingga Orochi tidak bisa berubah menjadi monster untuk menggunakan kekuatan buah iblisnya. Hiyori mencoba membuka identitas aslinya. Orochi nampak terkejut. Bisa dipastikan kalau Orochi akan mati di tangan Hiyori. Kemudian panel berpindah di ruang bawah tanah Kastil Onigashima, di mana Izo dan salah satu anggota Sub-Zero menyerang bersamaan. Keduanya terjatuh di tanah. Meskipun sempat dipandang sebelah mata, ternyata kekuatan Izo tidak bisa dianggap remeh. Izo dan satu anggota Sub-Zero sama-sama tumbang. Diketahui kalau agen tersebut bernama Maha.
Tiba-tiba denden musik CP0 berbunyi. Mereka telah mendapatkan perintah baru dari Gorosei, yaitu membunuh Monkey D. Luffy. CP0 nampak terkejut mendengar perintah ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil karena harus mengganggu pertarungan Kaido. Sepertinya Gorosei dan pemerintah dunia mulai panik. Maka ada indikasi bahwa buah iblis yang sebelumnya dibicarakan mereka adalah buah iblis Gomu Gomu. Melihat Luffy mampu bertarung seimbang melawan Kaido, mereka tersadar akan potensi Luffy yang terus-menerus bangkit. Hingga Gorosei ketakutan apabila buah iblis tersebut telah mencapai awakening. Kemudian mereka bergegas memerintahkan CP0 untuk membunuh Luffy. Bahkan tugas menculik Robin pun sampai diabaikan. Bagian lain memperlihatkan ekstrak yang telah kembali sadar. Mungkin dia akan mengejar CP0 yang lain. Di area berbeda dari ruang bawah tanah, Usopp dan Hamlet sedang mencari cara untuk melarikan diri. Mereka membawa Kinmon dan Kiku. Di sisi lain, Franky berhasil menemukan dan membawa Zoro kembali sebelum dia jatuh dari Onigashima. Nami, Zeus, Tama, dan juga Marco juga disorot pada bab ini. Berpindah ke area di mana pertempuran antara Big Mom melawan Kid dan Law. Terlihat bajak laut Kid dan juga bajak laut Hati masih bersemangat merayakan kemenangan kapten mereka. Sementara Kid dan Law terbaring di tanah akibat kelelahan dan terluka karena pertempuran melawan Yonko Big Mom. Panel berganti di pertarungan Kaido melawan Luffy. Kaido mengetahui bahwa Big Mom berhasil dikalahkan. Kilas balik menunjukkan pada pertemuan Kaido dengan Big Mom untuk yang pertama kalinya. Saat itu Kaido masih berusia 15 tahun dan bergabung ke dalam bajak laut Rock. Kedatangan Kaido disambut Lin. Bahkan dia mengatakan jika orang yang akan menjadi raja bajak laut adalah Big Mom. Meskipun selalu bermusuhan, tetapi sepertinya Kaido sangat menghormati Big Mom. Di saat Kaido meratapi kekalahan Big Mom, Luffy melancarkan serangan tepat ke arah wajahnya. Dia menunjukkan teknik baru, Gear Force Snakeman Gomu Gomu no Hydra. Luffy menggunakan serangan ini dan menghantam Kaido bertubi-tubi. Luffy masih sangat marah atas apa yang dilakukan Kaido pada penduduk Wano. Sepertinya serangan ini terinspirasi dari teknik Magellan, Hydra ular atau naga berkepala 9. Lalu apakah Kaido akan kalah dengan serangan ini? Kita nantikan episode selanjutnya. Yap, itulah review One Piece 1041, di mana banyak sekali skin menarik yang ditampilkan. Mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih, sehat selalu dan salam OP.